Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kota itu, kebenaran bukanlah sesuatu yang dicari, ia adalah sesuatu yang diatur. Di alun-alun utama Baalbek berdiri patung raksasa setinggi 15 meter, menjulang angkuh menantang langit. Wajahnya dipahat dengan surat mata yang dibuat seolah hidup, tangan kanannya terangkat membawa simbol petir, dan di kakinya rakyat bersujud dengan tubuh gemetar. Patung itu bernama Baal, namun yang sesungguhnya disembah bukan sekedar batu dan logam, yang mereka sembah adalah rasa takut. Baalbek, sebuah wilayah di tanah Syam, dahulu pernah mengenal tauhid. Nama Allah pernah disebut dalam doa-doa mereka, namun generasi demi generasi, kebenaran itu terkikis oleh kekuasaan. Para pemimpin menyadari satu hal yang berbahaya, manusia lebih mudah dikendalikan dengan ketakutan ketimbang dengan kebenaran. Maka Baal tidak hanya dijadikan sesembahan, tetapi simbol legitimasi negara. Barang siapa menentangnya, berarti menantang stabilitas. Barang siapa menolaknya, berarti mengganggu ketertiban umum. Ritual-ritual besar diadakan setiap bulan. Api dinyalakan, dupa dibakar, dan pendeta-pendeta berdiri di hadapan patung raksasa itu dengan jubah berwarna merah darah. Mereka berbicara tentang hujan, panen, dan keberuntungan, seolah semua itu berada dalam genggaman Baal. Rakyat mendengarkan dengan wajah penuh harap karena hidup mereka memang bergantung pada hujan dan tanah. Tak ada yang berani bertanya, jika Baal begitu berkuasa, mengapa ia tidak pernah menjawab tanpa perantara? Sebagian dari mereka adalah Bani Israel, keturunan para nabi. Mereka yang dahulu menerima Taurat, kini ikut larut dalam arus mayoritas. Bukan karena mereka tidak tahu, tetapi karena tekanan sosial lebih kuat daripada keyakinan yang diwariskan. Anak-anak tumbuh dengan menyaksikan orang tua mereka bersujud di hadapan patung. Para pedagang menggantungkan jimat Baal di kios-kios mereka. Bahkan hukum-hukum kerajaan disahkan atas nama Baal. Raja Baalbek memahami benar bahwa kekuasaan harus dibungkus dengan simbol. Ia tidak mau menjadi nabi, cukup menjadi pelindung berhala. Dengan mengklaim diri sebagai wakil Baal di bumi, ia mendapatkan loyalitas mutlak. Pajak dipungut atas nama persembahan, hukuman dijatuhkan atas nama murka Baal. Setiap kegagalan panen disalahkan pada kurangnya ritual, bukan pada kesalahan penguasa. Di tengah sistem yang begitu mapan itulah, seorang lelaki berdiri dengan tenang. Namanya adalah Nabi Ilyas alaihissalam. Tidak ada pasukan yang mengiringnya, tidak ada istana yang menaunginya. Yang ia bawa hanyalah keyakinan bahwa kebenaran tidak pernah membutuhkan legitimasi mayoritas. Ia berjalan melewati pasar, memandang rakyat yang sibuk dengan transaksi dan tawar-menawar. Di setiap sudut kota, simbol Baal terpahat. Di gerbang, di rumah-rumah, bahkan di perhiasan yang dikenakan perempuan. Sebuah kota yang seolah telah menyerahkan jiwanya. Ketika Nabi Ilyas alaihissalam pertama kali menyuarakan tauhid, ia tidak memulai dengan teriakan, ia memulai dengan pertanyaan, "Tidakkah kalian bertakwa?" Pertanyaan itu sederhana tetapi mengguncang, sebab ia tidak menyerang secara langsung, melainkan mengetuk hati yang paling dalam. Bertakwa berarti sadar bahwa ada zat yang maha melihat, yang tak bisa dibohongi dengan ritual kosong. Namun pertanyaan itu terdengar asing di telinga mereka. Ketakwaan telah lama diganti dengan kepatuhan pada sistem. Sebagian rakyat tertawa kecil, sebagian lagi berpura-pura tidak mendengar. Tetapi para pendeta Baal langsung menangkap bahaya. Ini bukan sekedar kritik agama, ini ancaman terhadap struktur kekuasaan. Jika rakyat mulai berpikir bahwa hujan datang dari Allah, bukan dari Baal, maka siapa yang akan memerlukan perantara pendeta? Jika rakyat menyadari bahwa rezeki berasal dari Tuhan yang Maha Esa, bukan dari patung raksasa, maka apa arti simbol-simbol kerajaan? Dakwah Nabi Ilyas alaihissalam berkembang perlahan. Ia berbicara di rumah-rumah, di kebun-kebun, di lorong-lorong sepi. Ia mengingatkan mereka pada sejarah nenek moyang yang pernah diselamatkan oleh Allah. Ia mengisahkan bagaimana syirik selalu membawa kehancuran. Namun setiap kata kebenaran terasa seperti batu kecil yang dilempar ke tembok tebal kekuasaan. Raja Baalbek awalnya menganggapnya angin lalu, seorang lelaki sendirian tak mungkin mengoyahkan negara. Namun laporan demi laporan mulai masuk, ada keluarga yang berhenti memberi persembahan, ada pedagang yang menolak memberi jimat Baal, ada pemuda yang mempertanyakan ritual tahunan.
Bibit perlawanan itu kecil tetapi ia hidup. Istana mulai gelisah. Para pendeta menuntut tindakan. Mereka menyebut Nabi Ilyas alaihissalam sebagai penyebar keresahan. Mereka menuduhnya ingin meruntuhkan tatanan sosial. Raja dihadapkan pada pilihan mempertahankan stabilitas atau mencari kebenaran. Dan seperti banyak penguasa sebelum dan sesudahnya, ia memilih stabilitas. Namun yang mereka tidak sadari adalah stabilitas yang dibangun di atas kebohongan selalu rapuh. Patung setinggi 15 meter itu tampak kokoh, tetapi ia tidak mampu bergerak. Ia tak mampu berbicara. Ia tak mampu menolong dirinya sendiri dari debu yang menempel di wajahnya. Kekuasaannya sepenuhnya bergantung pada narasi yang terus diulang. Sementara itu, Nabi Ilyas alaihissalam tidak berhenti. Ia tahu bahwa kebenaran seringkali berjalan sendirian pada awalnya. Ia tidak terintimidasi oleh sorak-sorai ritual atau ancaman bisik-bisik istana. Baginya, ukuran keberhasilan bukanlah jumlah pengikut, melainkan kesetiaan pada amanah. Baalbek berdiri megah dengan kuil-kuilnya, dengan patung raksasa yang mengintimidasi langit. Tetapi di balik kemegahan itu, ada ketakutan kolektif, takut kehilangan kendali, takut kehilangan legitimasi, takut kehilangan ilusi. Dan sejarah selalu mencatat, ketika sebuah masyarakat lebih mencintai ilusi daripada kebenaran, maka kehancuran hanya tinggal menunggu waktu. Di kota itu pertarungan belum dimulai secara terbuka, namun benihnya telah ditanam. Seorang nabi telah berdiri menantang Tuhan palsu yang dilindungi negara. Sebuah pertanyaan telah dilontarkan ke udara, dan meskipun banyak yang berpura-pura tak mendengar, gema pertanyaan itu tidak bisa lagi dihentikan. Tidakkah kalian bertakwa? Kebenaran, ketika pertama kali diucapkan di tengah kebohongan yang mapan, tidak terdengar seperti nasihat, ia terdengar seperti ancaman. Setelah pertanyaan, Nabi Ilyas alaihissalam mulai bergaung di sudut-sudut Baalbek. Kota itu tidak lagi setenang sebelumnya. Pasar masih ramai, dupa masih mengumpul di pelataran kuil, dan patung Baal masih berdiri dengan keangkuhan yang sama. Namun ada sesuatu yang berubah, sebuah kegelisahan yang tak kasat mata. Bisik-bisik mulai terdengar. Apa benar hujan datang dari Allah? Mengapa Baal tidak menjawab tanpa ritual panjang? Jika ia Tuhan, mengapa ia membutuhkan penjaga? Pertanyaan-pertanyaan kecil, namun cukup untuk membuat istana merasa terguncang. Nabi Ilyas alaihissalam tidak mengumpulkan massa besar, ia tidak mengorganisasi pemberontakan. Dakwanya berjalan seperti air yang meresap ke tanah. Pelan tetapi pasti, ia mendatangi rumah-rumah sederhana, berbicara dengan para petani yang tanahnya semakin keras, dengan para ibu yang khawatir tentang masa depan anak-anak mereka, dengan para pemuda yang diam-diam merasakan kehampaan dalam ritual-ritual Baal. Ia tidak menawarkan kekuasaan, ia menawarkan kebebasan. Kalian menyembah sesuatu yang tidak mendengar, padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar, bahkan sebelum doa itu keluar dari bibir kalian. Ucapnya suatu malam kepada sekelompok kecil lelaki yang berkumpul diam-diam di luar kota. Kata-kata itu sederhana tetapi menusuk. Selama ini, rakyat Baal terbiasa merasa jauh dari Tuhan mereka. Untuk mendapatkan perhatian Baal, mereka harus melalui pendeta, membawa persembahan, mengikuti ritual yang rumit. Tuhan telah jadikan eksklusif, dan eksklusivitas itu menguntungkan segelintir orang. Berita tentang dakwah Nabi Ilyas akhirnya sampai ke telinga raja, yang memanggil para penasihat dan pendeta ke ruang sidang istana. Aula itu megah dengan pilar-pilar tinggi dan lambang Baal bergantung di dinding utama. Seberapa besar pengaruhnya? Tanya sang raja dengan suara berat. Belum besar tuanku, jawab salah satu pendeta, namun ajarannya berbahaya. Ia menanamkan keraguan. Keraguan, itulah musuh terbesar sistem yang dibangun di atas keyakinan palsu. Sebuah kerajaan bisa bertahan dari kelaparan, bahkan dari perang, tapi ia sulit bertahan dari rakyat yang mulai berpikir. Raja Baal bukanlah lelaki bodoh. Dalam riwayat ia pernah tersentuh oleh kebenaran. Ketika pertama kali mendengar dakwah Nabi Ilyas alaihissalam, hatinya sempat bergetar. Ada momen singkat ketika ia mempertanyakan jalan yang ditempuhnya. Namun kekuasaan adalah candu yang halus. Ia tidak memaksa, ia membujuk. Para pendeta tidak berbicara tentang iman, mereka berbicara tentang stabilitas, tentang ancaman kekacauan, tentang kemungkinan pemberontakan. Mereka menggambarkan Nabi Ilyas sebagai percikan kecil yang bisa berubah menjadi api besar, dan raja mulai takut. Bukan takut pada Tuhan, ia takut kehilangan tahta. Keputusan pun diambil secara perlahan, tidak langsung, berupa hukum mati, tidak pula berupa penangkapan terbuka. Strateginya lebih halus, pengucilan.
Nabi Ilyas alaihissalam dicap sebagai penyebar keresahan. Siapapun yang mendengarkannya akan dicatat, siapapun yang mendukungnya akan diawasi. Namun pengucilan tidak menghentikan dakwah, justru tekanan membuat pesan itu semakin terasa mendesak. Nabi Ilyas alaihissalam boleh berbicara lebih tegas di ruang-ruang publik. Apakah kalian akan terus menyembah Baal dan meninggalkan Allah, Tuhan pencipta langit dan bumi? Sesungguhnya suatu hari di dekat pasar, suaranya menggema di antara keramaian. Orang-orang berhenti, beberapa menunduk, beberapa menatap dengan mata marah. Para penjaga istana yang menyamar segera melaporkan kejadian itu. Istana pun bergetar. Dalam sidang berikutnya, raja tak lagi ragu. Jika ia terus dibiarkan, katanya, rakyat akan terpecah. Maka perintah dikeluarkan. Nabi Ilyas alaihissalam harus ditangkap. Malam itu pasukan bergerak dengan langkah senyap. Mereka menyisir rumah-rumah yang dicurigai menjadi tempat pertemuan. Namun Nabi Ilyas alaihissalam telah mengetahui ancaman itu. Beberapa pengikut setianya memperingatkannya. Di bawah langit yang gelap tanpa bulan, ia meninggalkan Baalbek. Ia tidak membawa harta, tidak membawa pengawal, hanya keyakinan yang tetap menyala di dadanya. Dari kejauhan ia memandang kota yang pernah ia cintai, kota yang kini memilih ilusi daripada kebenaran. Di istana, raja merasa lega ketika laporan datang bahwa Nabi Ilyas telah melarikan diri. Masalah selesai, gumamnya. Namun ia keliru. Masalah tidak selesai ketika seorang nabi pergi. Masalah justru dimulai ketika sebuah masyarakat menolak peringatan. Di antara rakyat perasaan bercampur aduk. Ada yang bersorak karena merasa ancaman telah hilang, ada yang diam dengan hati kosong, dan ada pula yang merasakan kehilangan suara yang berani mengingatkan mereka. Pendeta Baal memanfaatkan momentum ini. Mereka mengadakan ritual besar-besaran untuk menunjukkan bahwa Baal tetap berkuasa. Api dinyalakan lebih tinggi, persembahan dibuat lebih mewah. Mereka ingin menegaskan bahwa sistem tetap berdiri kokoh. Namun di balik gemerlap upacara itu, ketakutan tetap ada. Karena pertanyaan yang telah dilemparkan Nabi Ilyas tidak ikut pergi bersamanya, yang tertinggal di benak banyak orang. Tidakkah kalian bertakwa? Di pegunungan yang sunyi, Nabi Ilyas alaihissalam memulai fase baru perjuangannya. Ia tidak lagi berdiri di tengah keramaian, kini ia berdiri sendirian di hadapan alam, dengan langit sebagai saksi. Sementara di Baalbek, istana memang tampak tenang, tetapi keterangan itu palsu. Ia seperti permukaan air yang halus, menyembunyikan arus kuat di bawahnya. Raja mungkin berhasil membungkam suara, namun ia tidak mampu membungkam kebenaran. Dan sejarah selalu menunjukkan satu pola. Ketika kekuasaan memilih menekan cahaya itu tidak padam. Ia hanya mencari tempat lain untuk bersinar, hingga saatnya tiba untuk kembali dan mengguncang lebih keras dari sebelumnya. Malam ketika Nabi Ilyas alaihissalam meninggalkan Baalbek bukanlah malam yang heroik. Tidak ada sorak-sorai pengikut, tidak ada janji kemenangan. Yang ada hanyalah langkah cepat menembus gelap, desir angin yang membawa debu pegunungan dan perasaan getir karena harus meninggalkan kaum yang ia cintai. Di belakangnya, kota itu tetap menyala oleh obor dan ritual. Di depannya, hamparan gunung membentang seperti dinding taku berujung. Di sanalah ia akan bersembunyi, di sanalah ia akan diuji. Perintah penangkapan telah menyebar, raja tidak lagi setengah hati, yang merasa wibawanya dipertaruhkan. Para pendeta Baal mendesaknya untuk bertindak tegas. Selama ia hidup, keraguan akan tetap hidup, kata mereka. Maka pasukan dikirim menyisir perbukitan, lembah, bahkan perkampungan terpencil. Namun gunung memiliki rahasia yang tidak bisa dipahami istana. Di antara celah batu dan lorong-lorong sempit, Nabi Ilyas alaihissalam menemukan tempat berlindung, sebuah gua kecil cukup untuk bersujud dan berbaring. Tidak ada kemewahan, tidak ada kenyamanan, hanya batu dingin dan langit luas sebagai atap. Hari-hari pertama pengasingan terasa panjang, sunyi, memiliki suara yang berbeda yang memaksa seseorang mendengar detak hatinya sendiri. Di kota, kebisingan membuat manusia lupa pada dirinya. Di gunung, tak ada yang bisa mengalihkan pikiran. Nabi Ilyas alaihissalam tidak lari dari tugasnya, ia hanya berpindah medan. Di sana dalam kesendirian, ia berdialog dengan Robnya. Ia mengadukan kepedihan hatinya tentang kaum yang menolak, tentang penguasa yang berpaling, tentang kebenaran yang tampak seolah tak berdaya. Namun, dalam doa-doa itu, tidak ada keluhan yang berujung putus asa. Yang ada hanyalah permohonan agar tetap diteguhkan. 7 tahun bukan waktu yang singkat. Musim berganti, panas menyengat datang dan pergi. Angin dingin menyapu puncak-puncak batu. Hujan sesekali turun, membasahi tanah kering. Nabi Ilyas alaihissalam menyaksikan perubahan alam dengan mata yang lebih jernih daripada sebelumnya. Di kota itu ia harus berbicara keras agar didengar. Di gunung ia belajar bahwa kebenaran tidak selalu membutuhkan suara yang lantang. Kadang ia cukup diyakini dalam hati.
Tetapi pengasingan bukan hanya soal kesunyian, ia juga soal ancaman. Beberapa kali dari kejauhan Nabi Ilyas alaihissalam melihat gerakan pasukan menyisir lereng, ia harus berpindah dari tempat. Ia berjalan di malam hari menghindari jalur umum, mengandalkan pengetahuan tentang alam yang Allah anugerahkan kepadanya. Setiap suara ranting patah bisa berarti bahaya. Bayangan kematian tidak pernah jauh. Jika tertangkap, ia tahu nasibnya tidak akan ringan. Penguasa yang merasa terancam jarang bersikap lembut. Namun anehnya justru dalam bayangan itu, hatinya menjadi lebih tenang. Ketika seseorang telah menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Allah, ancaman manusia kehilangan sebagian kekuatannya. Ia tetap berhati-hati, tetap berikhtiar, tetapi rasa takut tidak lagi menguasai. Di sela-sela pengasingan, beberapa orang yang masih beriman diam-diam mendatanginya. Mereka membawa makanan secukupnya, kabar dari kota, dan air mata. Mereka menceritakan bagaimana ritual Baal semakin diperketat, bagaimana pajak persembahan meningkat, bagaimana rakyat mulai merasakan tekanannya lebih berat. Istana merasa aman, kata salah seorang dari mereka satu malam. Mereka mengira dengan kepergianmu, semuanya kembali normal. Nabi Ilyas alaihissalam tersenyum tipis. Kebenaran tidak pergi hanya karena pembawanya pergi, jawabnya pelan. Namun sebagai manusia, ia tetap merasakan beban. Ada malam-malam ketika ia memandang bintang-bintang dan bertanya dalam hati, berapa lama lagi? Apakah kaumnya akan pernah kembali? Apakah perjuangan ini akan berakhir dengan hasil yang terlihat? Di sela-sela seperti itu ia mengingat para nabi sebelum dirinya. Ia bukan yang pertama ditolak, ia bukan yang pertama diancam. Sejarah para utusan adalah sejarah kesabaran panjang. Gunung menjadi saksi keteguhannya, batu-batu yang dingin menjadi tempat sujudnya, angin yang keras menjadi pengingat bahwa dunia ini selalu berubah, tetapi kebenaran tetap. Selama 7 tahun itu pula, jarak antara dirinya dan dunia membuatnya melihat lebih jelas. Ia memahami bahwa penyembahan Baal bukan semata kebodohan rakyat. Ia adalah hasil dari sistem yang terstruktur, yang memanfaatkan ketakutan dan ketergantungan untuk menghancurkannya. Tidak cukup hanya dengan argumen, diperlukan guncangan yang lebih besar. Di kota tanpa disadari, istana retakan mulai muncul. Hasil panen tidak selalu baik. Doa-doa panjang kepada Baal tidak selalu menghasilkan apa yang dijanjikan. Beberapa rakyat mulai mengingatkan kembali suara Nabi Ilyas. Pertanyaan itu belum mati. Dan puncak pegunungan, sebuah nabi bersiap untuk fase berikutnya. Pengasingan bukan akhir, ia adalah jeda. Masa pembentukan, masa pemurnian niat, masa penajaman keyakinan. 7 tahun dalam bayangan kematian tidak membuatnya melemah, justru ia keluar dari kesunyian itu dengan hati yang lebih kokoh. Karena ia tahu ketika waktu yang ditentukan tiba, ia tidak akan kembali sebagai orang yang sama. Ia akan kembali sebagai suara yang tidak lagi bisa diabaikan. Di tengah sunyi pegunungan yang tengah yang menjadi rumah pengasingannya, Nabi Ilyas alaihissalam tidak hanya menemukan kesendirian, ia menemukan takdir baru yang tak pernah ia duga. Suatu sore ketika matahari mulai condong dan cahaya keemasan menyentuh lereng-lereng batu, seorang perempuan mendaki dengan nafas terengah. Wajahnya pucat, matanya sembab oleh tangis yang belum selesai. Ia bukan bangsawan, bukan pula tokoh terpandang. Ia hanyalah seorang ibu yang kehabisan harapan. Di tangannya ia menggenggamkan kecil yang basah oleh keringat dan air mata. "Wahai hamba Allah," suaranya pecah sebelum kalimatnya selesai. "Anakku, ia sekarat." Anak ini terbaring di rumah sederhana tak jauh dari kaki gunung. Tubuhnya lemah, nafasnya pendek seperti tertahan oleh sesuatu yang tak terlihat. Penyakitnya datang tiba-tiba. Tabib-tabib kota tak mampu berbuat apa-apa. Pendeta-pendeta Baal hanya menyarankan ritual tambahan dan persembahannya lebih besar. Tetapi keadaan tidak membaik. Sang ibu mendengar bisik-bisik tentang seorang nabi yang bersembunyi di pegunungan. Ia mempertaruhkan segalanya untuk mencarinya. Nabi Ilyas tidak segera menjawab. Ia memandang langit sejenak seolah meminta petunjuk. Ia tahu bahwa mukjizat bukanlah pertunjukan. Ia adalah rahmat, dan rahmat turun atas izin Allah, bukan atas permintaan manusia. Namun hati seorang nabi lembut terhadap penderitaan. Yang mengikuti perempuan itu menuruni lereng menuju rumah kecil yang hampir roboh. Udara di dalamnya pengap. Anak itu terbaring tak bergerak, kulitnya pucat seperti kehilangan cahaya. Sang ibu berlutut di sudut ruangan, tangisnya tertahan antara harap dan takut. Nabi Ilyas alaihissalam mendekati anak itu. Ia tidak membawa ramuan, tidak pula alat penyembuhan. Ia membawa doa.
Dengan perlahan, ia meletakkan tangannya di dada sang anak. Bibirnya bergetar melafalkan permohonan yang hanya ditujukan kepada Allah, Tuhan yang menghidupkan dan mematikan. Suaranya lirih tetapi penuh keyakinan. Tidak ada mantra, tidak ada ritual panjang, hanya ketundukan total kepada Yang Maha Kuasa. Detik-detik terasa panjang, hening memenuhi ruangan, lalu nafas anak itu berubah. Dari yang terputus-putus, ia menjadi lebih teratur. Kelopak matanya yang semula tertutup rapat mulai bergerak. Perlahan ia membuka mata. Sang ibu menjerit bukan karena takut, tetapi karena takjub. Air matanya kini bukan lagi air mata putus asa, melainkan air mata syukur. Anak itu hidup. Mukjizat itu bukan sekedar penyembuhan. Ini adalah jawaban bagi hati yang tulus. Ia juga menjadi awal dari sesuatu yang lebih besar daripada sekedar kesembuhan seorang anak. Anak itu bernama Ilyas. Sejak hari itu, hidupnya berubah. Ia tumbuh dengan menyaksikan langsung bagaimana seorang nabi bersujud dalam kesunyian, bagaimana doa lebih kuat daripada ancaman, bagaimana keyakinan mampu bertahan di tengah pengasingan. Ia tidak hanya sembuh secara fisik, jiwanya disentuh oleh kebenaran. Ilyasa, kecil, sering duduk di samping Nabi Ilyas alaihissalam, mendengarkan kisah-kisah tentang para nabi terdahulu, tentang tauhid yang murni, tentang bahaya menyekutukan Allah. Matanya berbinar bukan sekedar karena rasa ingin tahu, tetapi karena ia merasakan panggilan yang sama. Di pegunungan itu, hubungan guru dan murid terjalin bukan melalui kurikulum formal, melainkan melalui kehidupan. Ilyasa menyaksikan kesederhanaan sang nabi, kesabarannya dan keteguhannya. Ia melihat bagaimana Nabi Ilyas alaihissalam tidak pernah membalas kebencian dengan kebencian, bahkan terhadap kaumnya yang memburunya. Ia tetap mendoakan hidayah. Apakah mereka akan berubah? Tanya Ilyasa suatu malam. Ketika angin berhembus pelan di luar gua, Allah membolak-balikan hati manusia. Jawab Nabi Ilyas alaihissalam lembut. Tugas kita hanya menyampaikan. Jawaban itu sederhana, tetapi mengandung kedalaman yang akan membentuk jiwa Ilyas selamanya. Sementara itu di Baalbek situasi semakin tegang. Rakyat mulai mendengar kabar tentang mukjizat pegunungan. Kisah seorang anak yang hidup kembali menyebar diam-diam. Istana berusaha menepisnya sebagai rumor, tapi rumor itu tak mudah dihentikan. Para pendeta Baal semakin gelisah. Jika seorang nabi dalam pengasingan mampu menunjukkan kekuasaan Allah, bagaimana jika ia kembali? Namun di gunung, Nabi Ilyas alaihissalam tidak tergesa. Ia tahu bahwa setiap peristiwa memiliki waktunya. Selama masa itu, ia menanamkan nilai-nilai tauhid dalam diri Ilyasa. Ia tidak sekedar mengajarkan kata-kata, tetapi membentuk karakter, keberanian, kesabaran, keteguhan. Ilyasa tumbuh bukan hanya sebagai murid, tetapi sebagai penerus. Ada momen-momen ketika Nabi Ilyas alaihissalam memandang anak itu dengan tatapan berbeda. Tatapan seorang guru yang menyadari bahwa estafet perjuangan tidak berhenti pada dirinya, bahwa suatu hari ia akan pergi dan risalah ini harus tetap hidup. Mukjizat penyembuhan itu menjadi tanda bahwa di tengah pengasingan Allah tidak meninggalkan utusannya, bahwa dalam kegelapan selalu ada cahaya kecil yang disiapkan untuk masa depan. Peperangan antara tauhid dan kehebohan kebohongan belum selesai, bahkan ia akan memasuki fase yang lebih dahsyat. Tetapi kini Nabi Ilyas alaihissalam tidak lagi sendirian sepenuhnya. Di sampingnya berdiri seorang anak yang pernah hampir kehilangan hidupnya dan kini siap mengabdikan hidupnya untuk kebenaran. Di pegunungan yang sunyi itu, sejarah sedang ditulis dalam diam, bukan dengan tinta dan kertas, melainkan dengan doa, air mata, dan keyakinan. Dan dari seorang anak yang dihidupkan kembali, lahirlah harapan baru bagi sebuah bangsa yang hampir tenggelam dalam kesesatan. Baalbek selalu bergantung pada langit. Tanahnya subur ketika hujan turun tepat waktu. Gandum tumbuh tinggi, kebun-kebun zaitun berbuah lebat, dan ternak merumput dengan tenang di padang-padang luas. Tapi ketika langit menutup diri, kota itu berubah menjadi hamparan retak yang sunyi. Dan pada suatu hari yang tak disangka-sangka, langit itu benar-benar terkunci. Di pegunungan setelah bertahun-tahun menyaksikan kaumnya semakin tenggelam dalam penyembahan Baal, Nabi Ilyas alaihissalam mengangkat tangannya dalam doa yang berat. Ia tidak berdoa untuk kehancuran, melainkan untuk kesadaran. Namun kesadaran kadang hanya datang melalui guncangan. Ya Allah, bisiknya dalam sujud panjang, tunjukkan kepada mereka bahwa hanya Engkau yang berkuasa atas langit dan bumi. Doa itu bukan lahir dari amarah pribadi, ia lahir dari keprihatinan mendalam. Nabi Ilyas alaihissalam tahu bahwa selama rakyat masih merasa aman dalam sistem Baal, selama hasil panen tetap datang dan kehidupan tampak stabil, mereka tidak akan mempertanyakan keyakinan mereka. Maka Allah menahan hujan. Hari-hari pertama tak ada yang menyadari. Langit cerah seperti biasa, matahari bersinar tanpa gangguan. Para pendeta Baal tetap melakukan ritual rutin, meyakinkan rakyat bahwa musim kering hanyalah bagian dari siklus alam.
Namun minggu berganti bulan dan awan tak kunjung muncul. Tanah mulai mengeras, retakan kecil menjalar di ladang-ladang. Sungai menyusut perlahan, meninggalkan lumpur yang lengket dan bau. Petani mulai gelisah, mereka memandang langit yang lebih sering daripada biasanya. Di istana, laporan tentang hasil panennya menurun mulai berdatangan. Raja memanggil para pendeta. "Bukankah Baal adalah penguasa hujan?" tanyanya dengan nada tajam. "Benar, tuanku," jawab mereka berusaha terdengar yakin. "Kami akan memperbanyak ritual." Ritual pun diperpanjang, persembahan ditambah, hewan-hewan disembelih di pelataran kuil, dupa dipagar siang dan malam. Nyanyian dan peratapan terdengar lebih keras dari sebelumnya. Tetapi langit lebih tetap diam. Memasuki tahun kedua keadaan memburuk, gandum gagal tumbuh, pohon-pohon mengering sebelum berbuah. Ternak mulai mati satu persatu karena kekurangan air dan pakan. Bau bangkai memenuhi pinggiran kota. Harga makanan melonjak tajam. Kelaparan mulai merayap ke rumah-rumah miskin. Rakyat yang dulu percaya penuh kini mulai bertanya dalam hati, jika Baal benar-benar penguasa hujan, maka mengapa ia tidak menurunkannya? Mengapa setelah begitu banyak persembahan langit tetap membisu? Para pendeta berusaha mengalihkan kesalahan. Mereka menyalahkan rakyat karena dianggap kurang taat. Mereka menuduh ada pengkhianat di antara mereka yang membuat Baal murka. Dan tanpa menyebut namanya, mereka merujuk pada Nabi Ilyas alaihissalam. "Ia telah menghina Tuhan kita," kata mereka di depan publik. Murka Baal turun karena pengaruhnya. Ironisnya, tuduhan itu justru semakin menguatkan kesadaran sebagian orang. Jika satu orang yang berdoa kepada Allah mampu membuat Baal murka, bukankah itu berarti Baal lemah? Memasuki tahun ketiga, Baalbek berubah drastis. Pasar yang dulu ramai kini lesu. Anak-anak menangis karena lapar. Para laki yang biasanya tegar mulai menunjukkan wajah putus asa. Bahkan sebagian bangsawan mulai merasakan dampaknya. Istana tak lagi tenang. Raja menyadari bahwa kekeringan ini bukan sekedar bencana alam. Ia adalah krisis legitimasi. Selama ini, kekuasaannya berdiri di atas klaim bahwa Baal melindungi negeri. Jika Baal gagal, maka seluruh fondasi kekuasaan ikut goyah. Di pegunungan, Nabi Ilyas alaihissalam menyaksikan perubahan itu dari kejauhan. Ia mendengar kabar melalui orang-orang beriman yang masih setia mengunjunginya. Ia tidak bersuka cita atas penderitaan kaumnya. Setiap laporan tentang anak yang kelaparan atau ternak yang mati membuat hatinya berat. Namun ia juga tahu kebohongan yang telah berurat akar tidak akan runtuh hanya dengan kata-kata. Ia harus diguncang hingga dasar. Suatu malam ketika angin kering berembus kencang dan debu berterbangan di lereng-lereng batu, Ilyas bertanya dengan suara lirih, apakah ini akan membuat mereka kembali? Nabi Ilyas alaihissalam memandang cakrawala yang gelap tanpa awan. Jika hati mereka masih hidup, jawabnya pelan, mereka akan menyadari siapa yang sebenarnya menguasai langit. Di kota rasa marah mulai beralih arah. Sebagian rakyat mulai menyalahkan pendeta. Mereka melihat kemewahan kuil yang tetap berdiri megah sementara rumah-rumah sederhana runtuh karena kelaparan. Mereka melihat persembahan yang terus diminta padahal hasil tak pernah datang. Kepercayaan mulai retak. Dan di balik retakan itu, nama Allah mulai disebut kembali. Pelan, hampir berbisik, ada yang mulai mengingat seruan Nabi Ilyas. Tidakkah kalian bertakwa? Kekeringan itu bukan hanya mengeringkan tanah, yang mengeringkan ilusi. Setiap hari tanpa hujan adalah bukti bahwa Baal tidak berkuasa. Setiap ladang yang mati adalah saksi bahwa patung 15 meter itu tak mampu menolong bahkan dirinya sendiri dari debu. 3 tahun berlalu seperti sepertiga abad. Baalbek bahkan diambang keputusasaan kolektif. Dan ketika sebuah masyarakat mencapai titik rendahnya, ia berada di persimpangan, tenggelam dalam kebohongan lebih dalam, atau berani mengakui kesalahan. Langit masih terkunci, tetapi kunci itu bukan berada di tangan pendeta, bukan pula di istana. Ia berada pada doa seorang nabi yang menunggu saat yang tepat untuk membuka kembali pintu rahmat. Setelah kebenaran benar-benar tak bisa lagi disangkal. 3 tahun tanpa hujan telah mengubah Baalbek menjadi negeri yang rapuh. Ladang-ladang mati, ternak habis, wajah-wajah yang dahulu penuh keyakinan kini dipenuhi dengan tanya. Di tengah keputusasaan itu, nama Nabi Ilyas alaihissalam kembali disebut bukan lagi sebagai ancaman, melainkan sebagai kemungkinan terakhir. Istana tak mempunyai pilihan selain memanggilnya kembali. Pertemuan itu terjadi tanpa kemegahan. Raja berdiri dengan sisa-sisa wibawa yang ia pertahankan, sementara para pendeta Baal berdiri di belakangnya. Wajah mereka tegang. Nabi Ilyas alaihissalam datang tanpa rasa takut, ditemani Ilyas yang kini telah tumbuh menjadi pemuda yang dengan mata yang menyala oleh keyakinan. Apakah engkau yang membawa kesialan di atas negeri kami? Tanya raja dengan suara keras, mencoba menutupi kegelisahannya. Nabi Ilyas alaihissalam tidak terprovokasi. Bukan aku, jawabnya tenang. Kalianlah yang membawa kesialan itu, karena meninggalkan Allah dan mengikuti Baal.
Kata-kata itu jauh seperti petir di aula istana. Namun Nabi Ilyas tidak datang untuk berdebat panjang. Ia datang membawa tantangan sebuah konfrontasi yang tak bisa lagi ditunda. "Kumpulkan seluruh rakyat," katanya tegas. "Kita akan bertemu di Gunung Karmel. Biarkan pendeta-pendeta Baal memohon kepada Tuhan mereka. Aku akan berdoa kepada Allah, Tuhan yang menjawab dengan api. Dialah Tuhan yang sebenarnya." Usulan itu berbahaya. Ia mempertaruhkan segalanya dalam satu peristiwa. Tapi justru karena raja itu menyetujuinya. Jika Baal menang, keraguan akan mati selamanya. Jika tidak, raja belum berani memikirkan akibatnya. Hari yang ditentukan tiba. Gunung Karmel dipenuhi manusia. Mereka datang dari berbagai penjuru, petani, pedagang, bangsawan, bahkan anak-anaknya digendong ibunya. Langit tetap biru tanpa awan, seolah menjadi saksi bisu dari pertarungan yang akan terjadi. Namun kebenaran tidak pernah bergantung pada jumlah. 2 altar disiapkan, di atasnya diletakkan kayu dan hewan persembahan. Tidak ada api yang dinyalakan, semua mata tertuju pada pendeta Baal. Mereka memulai ritual dengan penuh percaya diri. Nyanyian menggema di lereng gunung. Mereka menari, melompat, memanggil nama Baal dengan suara keras. Jam demi jam berlalu, matahari naik tinggi menyengat tanpa ampun. Tidak ada api. Suara mereka semakin histeris. Rakyat mulai gelisah. Nabi Ilyas alaihissalam berdiri menyaksikan, bukan dengan ejekan kasar, tapi dengan ironi yang menelanjangi kebohongan. "Serulah lebih keras," katanya lantang. Mungkin ia sedang tidur atau sedang bepergian. Kata-kata itu seperti tamparan. Kini giliran Nabi Ilyas alaihissalam. Ia melangkah maju dengan tenang. Pertama, ia memperbaiki altar yang pernah digunakan untuk menyembah Allah, sebuah simbol bahwa tauhid telah lama diabaikan. Ia menyusun batu-batu dengan hati-hati. Ia tidak tergesa. Lalu sesuatu yang mengejutkan terjadi. Ia memerintahkan agar altar itu disiram air, bukan sekali tetapi berkali-kali, hingga kayu dan persembahan basah kuyup. Di tengah kekeringan 3 tahun, air adalah sesuatu yang sangat berharga. Mereka tertegun. Mengapa ia membuat kemungkinan api semakin mustahil? Namun Nabi Ilyas alaihissalam ingin menghilangkan segala celah kecurigaan. "Ya Allah, Tuhan Ibrahim, Ishak dan Yakub, perlihatkan hari ini bahwa Engkaulah Tuhan dan bahwa aku adalah hamba-Mu." Doa itu sederhana, tidak panjang, tidak dramatis, dan kemudian langit menjawab. Api turun dengan kekuatan yang tak pernah mereka saksikan sebelumnya. Ia bukan percikan kecil, ia menyambar altar, membakar kayu, menghanguskan persembahan, bahkan mengeringkan air yang membasahi sekelilingnya. Panasnya terasa hingga ke barisan belakang. Kerumunan terdiam. Satu persatu dari mereka jatuh bersujud. "Allah adalah Tuhan," teriak seseorang. Serangan itu menyebar seperti gelombang. "Allah adalah Tuhan." Subhanallah. Wallahu alam bissawab. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.